Pernah tidak kamu merasa hidup ini seperti perlombaan yang garis akhirnya selalu bergeser? Ketika masih sekolah, kita berpikir bahwa masuk perguruan tinggi akan membuat hidup lebih tenang. Setelah kuliah, kita yakin pekerjaan impian adalah jawabannya. Setelah bekerja, muncul target baru, gaji yang lebih tinggi, rumah yang lebih besar, pencapaian yang lebih tinggi. Di sela semua itu, media sosial terus memperlihatkan orang lain yang tampak lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih cepat sampai di tujuan. Lalu tanpa sadar, kita mulai bertanya kepada diri sendiri, bagaimana jika pada akhirnya aku tidak pernah menjadi apa-apa? Disitulah buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa karya Alfi Syahrin menyentuh kegelisahan yang sangat akrab bagi banyak anak muda. Buku ini tidak datang membawa rumus untuk menjadi orang paling hebat. Sebaliknya, ia mengajak kita berhenti sejenak lalu bertanya, mengapa kita begitu takut menjadi biasa? Mengapa harga diri kita seringkali bergantung pada pencapaian yang bisa dilihat orang lain? Pertanyaan seperti ini terasa sederhana, tetapi seringkali menjadi akar dari kecemasan yang diam. Dia menguras energi kita setiap hari. Ada kehangatan dalam cara buku ini memandang manusia, bahwa tidak semua orang harus berdiri di panggung yang sama. Tidak semua perjalanan memiliki kecepatan yang sama. Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa bahwa hari ini juga bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Ketika kita terus membandingkan langkah dengan orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal langkah kita sendiri. Pesan seperti ini terasa relevan di zaman ketika ukuran keberhasilan seringkali ditentukan oleh jumlah pengikut, pencapaian karier, atau pengakuan dari lingkungan. Yang menarik, buku ini juga mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak otomatis bertambah hanya karena gelarnya lebih tinggi, pekerjaannya lebih bergengsi, atau penghasilannya lebih besar. Nilai seorang manusia tidak sesempit daftar prestasi. Ada orang yang hidup sederhana tetapi mampu menjadi tempat pulang bagi banyak hati yang lelah. Ada orang yang namanya tidak dikenal banyak orang, tetapi kehadirannya mengubah kehidupan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bukankah itu juga bentuk keberhasilan yang sering kita lupakan? Namun justru disinilah kita perlu berhenti sejenak untuk berpikir lebih kritis. Ketika buku ini mengajak kita menerima kemungkinan menjadi orang biasa, apakah semua bentuk penerimaan selalu sehat? Apakah menerima diri berarti berhenti bertumbuh? Ataukah ada risiko bahwa pesan ini disalahartikan sebagai alasan untuk menyerah sebelum benar-benar berusaha? Pertanyaan ini penting karena kehidupan tidak hanya membutuhkan ketenangan, tetapi juga keberanian. Ada perbedaan besar antara berdamai dengan kenyataan dan menyerah kepada keadaan. Berdamai berarti menerima titik awal kita sambil tetap melangkah. Menyerah berarti menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk tidak mencoba. Jika pesan tentang menjadi biasa dipahami secara keliru, seseorang bisa terjebak dalam kenyamanan yang perlahan mematikan rasa ingin berkembang. Di sisi lain, kita juga perlu mengkritisi budaya yang memuja ambisi tanpa batas. Dunia modern sering membuat kita percaya bahwa kita harus selalu menjadi lebih kaya, lebih produktif, lebih terkenal, lebih sibuk. Padahal pertanyaannya bukan hanya seberapa tinggi kita bisa naik, melainkan juga seberapa utuh kita tetap menjadi diri sendiri selama perjalanan itu. Apa gunanya mencapai semua target jika hati terus hidup dalam ketakutan kehilangan semuanya? Mungkin jawaban terbaik tidak berada di salah satu ujung. Ambisi bukan musuh, penerimaan diri juga bukan kelemahan. Yang berbahaya adalah ketika ambisi membuat kita membenci diri sendiri, atau ketika penerimaan diri membuat kita berhenti memperjuangkan potensi yang sebenarnya masih bisa berkembang. Hidup tampaknya selalu meminta keseimbangan yang tidak mudah. Kita perlu keberanian untuk bermimpi, sekaligus kerendahan hati untuk menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Pada akhirnya, buku ini bukan tentang mengajarkan kita agar puas menjadi biasa. Buku ini lebih tepat dipahami sebagai undangan untuk membebaskan harga diri dari penilaian dunia, bahwa menjadi berarti tidak selalu identik dengan menjadi terkenal, bahwa hidup yang bermakna seringkali dibangun melalui langkah-langkah kecil yang tidak pernah menjadi sorotan siapapun. Dan mungkin ketika kita berhenti terlalu sibuk mengejar label tentang siapa diri kita, saat itulah kita benar-benar mulai menjalani hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Barangkali itulah pencapaian yang selama ini diam-diam kita cari. Jika kamu merasa ulasan ini menyentuh kegelisahan yang sedang kamu alami, jangan berhenti sampai di sini.
Bacalah jika kita tak pernah jadi apa-apa secara langsung, agar kamu dapat merasakan utuh setiap refleksi yang ditawarkan Alfi Syahrin, sekaligus membangun pendapatmu sendiri secara kritis. Tidak semua gagasan di dalamnya harus disetujui, tetapi justru disitulah nilai sebuah buku yang baik, yaitu mampu mengajak kita berdialog dengan diri sendiri. Rujukan ruang baca, akses literasi, dan tautan referensi digital buku ini telah disematkan pada kolom deskripsi video untuk mempermudah kamu mendapatkan dan membacanya secara mandiri. Selamat membaca, dan semoga perjalananmu menemukan makna hidup tidak lagi ditentukan oleh seberapa hebat kamu terlihat, melainkan oleh seberapa tulus kamu bertumbuh.